Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufira Hidayah NIM 220 404 501072 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip, asas-asas, dan landasan bimbingan dan konseling guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Berikut penjelasannya. Bagian A, prinsip-prinsip bimbingan. Dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Berkenaan dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, Arifin dan Eti Kartika menjabarkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip umum. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu atau siswa. Yang ketiga, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Dan yang keempat, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan dan konseling. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Nah, yang pertama, prinsip-prinsip umum. Prinsip ini terbagi atas 9 bagian. Yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Kemudian yang kedua, bimbingan diarahkan kepada memberikan bantuan. Yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. Kemudian yang kelima, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Yang keenam, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. 7. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan. Yang kedelapan, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Kemudian yang terakhir, harus diadakan penilaian atau evaluasi secara teratur. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu atau siswa. Prinsip ini terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang ketiga, individu atau siswa yang telah dibimbing harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Yang keempat, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi individu yang bersangkutan beragam dan luas. Kemudian yang kelima, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh individu itu sendiri. Dan yang terakhir, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa atau individu yang telah dibimbing. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga dalam prinsip bimbingan, yaitu prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, pembimbing atau konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, pembimbing atau konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi seperti kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Yang ketiga, konselor harus senantiasa berusaha untuk mengembangkan diri dan keahliannya melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, pembimbing atau konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi untuk membantu individu yang bersangkutan. Yang kelima, konselor harus menghormati kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbingnya. Dan yang terakhir, konselor dalam melaksanakan tugas hendaknya mempergunakan berbagai metode dan teknik. Selanjutnya, bagian keempat, prinsip bimbingan, yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi pelayanan bimbingan dan konseling. Terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. 2. Pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada kartu pribadi bagi setiap siswa. Yang ketiga, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, harus ada pembagian waktu antar pembimbing. Kemudian yang kelima, dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan. Yang keenam, dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling,
sekolah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti orang tua dan lain-lain. Yang ketujuh, kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Prayitno dan Erman Amti 1999 mengklarifikasikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu atau siswa. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Dan yang keempat atau yang terakhir, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya, bagian B, asas-asas bimbingan dan konseling. Slameto 1986 membagi asas-asas bimbingan dan konseling menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa, dan yang kedua, asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan. Langsung saja kita masuk yang pertama, asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa. Bagian A, tiap-tiap individu atau siswa mempunyai kebutuhan. B, ada perbedaan di antara siswa, atau biasa disebut asas perbedaan siswa. Kemudian C, tiap-tiap individu atau siswa ingin menjadi dirinya sendiri. D, tiap-tiap individu atau siswa mempunyai dorongan untuk menjadi matang. Kemudian E, tiap-tiap individu mempunyai masalah dan mempunyai dorongan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya bagian kedua, asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan. Menurut Arifin dan Eti Kartikawati 1995, dan Prayitno dan Erman Amti 1999, asas-asas yang berkenaan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan dan konseling adalah yang pertama atau A, asas kerahasiaan. Apapun yang sifatnya rahasia yang disampaikan konseli kepada konselor tidak boleh diceritakan kepada orang lain, meskipun kepada koleganya. Kemudian B, asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak konselor maupun pihak konseli. C. Asas keterbukaan. Asas ini tidak kontradiktif dengan asas kerahasiaan, karena keterbukaan yang dimaksud menyangkut ketersediaan menerima saran-saran dari luar dan kesediaan membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Kemudian D. Asas kekinian. Asas kekinian juga mengandung makna bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan kepada konseli. Bagian E, asas kemandirian. Kemandirian merupakan salah satu tujuan bimbingan dan konseling. Siswa yang telah dibimbing hendaklah bisa mandiri, tidak bergantung lagi kepada orang lain dan konselor. Bagian F, asas kegiatan. Asas ini bermakna bahwa masalah konseli tidak akan terpecahkan apabila siswa tidak melakukan kegiatan, seperti yang dibicarakan dalam konseling. Bagian G, asas kedinamisan. Usaha bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada individu, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Bagian H, asas keterpaduan. Usaha bimbingan dan konseling hendaklah memadukan berbagai aspek kepribadian konseli. Selain itu, juga harus terpadu dalam isi dan proses layanan yang diberikan. Bagian I, asas kenormatifan. Asas bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Bagian J, asas keahlian. Pelayanan bimbingan dan konseling harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian tentang bimbingan dan konseling. Bagian K, asas alih tangan atau referral. Apabila konselor telah mengerahkan segenap kemampuan untuk membantu konseli, tetapi siswa yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor akan mengirim siswa yang bersangkutan kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Bagian yang terakhir, L, asas tuturi handayani. Bimbingan dan konseling hendaknya dirasakan adanya dan manfaatnya sebelum dan sesudah siswa menjalani layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir bagian C, landasan pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno dan Erman Amti 1999, ada beberapa landasan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Pemikiran filosofis menjadi alat yang bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling secara umum dan bagi konselor secara khusus.
yaitu untuk membantu konselor dalam memahami situasi konseling dan dalam membuat keputusan yang tepat. Selain itu, pemikiran filosofis juga memungkinkan konselor menjadikan hidupnya lebih mantap, lebih fasilitatif, dan lebih penerapan upaya pemberian bantuannya. Yang kedua, landasan religius. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling pada umumnya ingin menetapkan konselor dan konseli sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemuliaan, kemanusiaan, dan menjadi fokus netral upaya bimbingan dan konseling. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling berarti mempersoalkan tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Yang keempat, landasan sosial budaya. Dimensi sosial manusia harus tetap dipertahankan sambil terus dikembangkan melalui layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah, bimbingan, dan konseling mengisyaratkan bahwa praktik bimbingan dan konseling harus dilaksanakan atas dasar keilmuan. Dukungan perangkat teknologi terhadap praktik bimbingan dan konseling antara lain dalam pembuatan instrumen bimbingan dan konseling dan penguatan berbagai alat atau media untuk memperjelas materi bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir, landasan pedagogis. Ketika seseorang melakukan praktik pelayanan bimbingan dan konseling, maka ia sedang mendidik. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan praktik pendidikan atau mendidik, berarti ia juga sedang memberikan bimbingan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.